rawi di hadal hadis wal Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma sibtun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawi hadis ini adalah Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat asib itu buat Ibnul Binti. Ya, singkatnya gitu ya, Ibnul Binti. Anak dari anak perempuan. Ya. Wa Ibnul Ibni yusamma Hafidan. Sementara anak dari anak laki adalah cucu disebut dengan Hafid. Sibtun Ibnul Binti wa Hafidun Ibnul Ibn. Waqad wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayyidun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menyematkan sifat yang terpuji ya, kepada cucunya bahwa dia nanti akan menjadi seorang sayyid, seorang pemimpin. Maksudnya apa? Pemimpin yang mampu mendamaikan ya. Faqala inna bani hadza sayyidun. Anakku ini, maksudnya cucunya ya, Hasan ini akan menjadi pemimpin. Pemimpin bagaimana? Wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Dan Allah akan memberikan hidayah kepadanya atau melalui beliau mendamaikan. Sayuslihu akan mendamaikan dengannya ya bihi baina fi'ataini di antara dua kelompok minal muslimin kalangan umat Islam. Jadi ya, Nabi SAW sudah memprediksi atau sudah menyatakan. Ya. Nah, ini biasanya kalimat ini adalah wahyu ya. Wahyu dari Rasulullah yang pasti terjadi dan benar adanya. Kan kama kulna atau mungkin ya lam aful qabla hadza, hadis itu ada dua macam. Hadis yang dia sebagai wahyu, yang kedua hadis sebagai istihad Nabi. Dan kebanyakan hadis itu adalah wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak sama dengan Al-Qur'an. Nah, kalau wahyu pasti benar, pasti akan terjadi, pasti akan berlaku. Kalau itu wahyu, tidak mungkin ya. Pasti ada kejadian, meskipun mungkin kejadiannya jauh dengan waktu yang panjang. Seperti hadis ini ya, di antaranya hadis ini ya, bahwa cucunya akan menjadi juru damai atau akan menjadi seorang pendamai, pemimpin yang mendamaikan dua kelompok. Terjadinya nanti setelah di masa ya Ali sebagai bapak menjadi pemimpin khalifah, namun terjadi pertikaian ya di saat itu sampai akhirnya Ali pun menjadi korban. Dia terbunuh kan, bapaknya Hasan terbunuh. Nah, itu sebagai contoh. Dan katakan di sini wakanal amru kadzalik. Nah, realitanya demikian. Ya. Realitanya adalah seperti itu. Wa innahu ba'da an istashhada Ali bin Abi Thalib, karena setelah syahidnya an istashhada menjadi syahid ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kan kalau kisah awalnya kan memang eh, terjadi pertikaian ya atau terjadi perbedaan sengit ya, antara Ali dengan Muawiyah. Maka terjadilah ya, bentrok antara dua kelompok ya, Muawiyah dengan Ali. Nah, bentrokan ini akhirnya ya, awalnya dimenangkan oleh Imam Ali, kelompok Imam Ali menang, gitu kan. Tapi akhirnya Muawiyah dan teman-temannya itu mengibarkan bendera putih, ya.
Bahkan ada yang mengatakan mengangkat Al-Quran ya dalam rangka berdamai. Akhirnya karena Ali memang inginnya adalah damai, tidak ingin terjadi bentrok, maka Ali pun menerima. Akhirnya disepakati adanya diskusi perundingan. Nah, di saat perundingan ini ada yang tidak suka, ya kelompok yang tidak suka dengan ya, kedua pihak, ya muncullah nanti ada kelompok Khawarij. Khawarij itu mereka yang tidak suka, pengennya terus ya jalankan ya bentrokan ya sehingga siapa yang benar ketahuan gitu. Atau ya kalau ingin melakukan damai berhukum dengan kitab Allah. Nah, mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Ali dan juga oleh Muawiyah itu tidak berdasarkan kitab Allah. Sehingga akhirnya kelompok ini menyatakan Ali dan Muawiyah kafir karena tidak berdasarkan hukum Allah dalam melakukan pertikaian atau bentrokan atau juga damai perundingan, atau juga mereka tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah berjalan lama itu mereka punya siasat di dalam hal ini. Pokoknya ada usaha yang harus dilakukan oleh mereka, atau maksudnya mereka itu ingin melakukan tindakan, yaitu siapa? Bunuhlah pemimpin-pemimpin itu. Akhirnya diatur ya, satu kelompok membunuh Muawiyah, satu kelompok membunuh Ali. Ada tiga sebenarnya yang dibunuh, yang ingin dibunuh, tapi saya lupa yang ketiganya ya. Jadi, nah rupanya yang berhasil dibunuh Ali, sementara Muawiyah selamat, bahkan yang ingin membunuh yang kena terbunuh. Ya. Akhirnya terjadilah ya pembunuhan Imam Ali, ustushhida, menjadi syahidlah Imam Ali. Nah, ketika Imam Ali menjadi syahid, ya, maka disebutkan di situ ya, kata an istashhada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bui'a wa bui'a, maka dibaiatlah oleh pengikut Imam Ali ya, para apa kelompok yang memang setia dengan Imam Ali, bui'a mengangkat atau membaiat bil khilafah lil Hasan untuk menjadi khalifah Hasan ibni Ali. Maka Hasanlah waktu itu menjadi khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Namun di kelompok lain Muawiyah itu sudah menjadi khalifah karena memang perjanjiannya waktu itu perundingan. Nah, karena perundingan Ali meletakkan khilafah. Nah, Muawiyah ya saat itu karena kekosongan di khilafah, ya, pengikut Muawiyah mengangkat kalau Ali sekarang sudah tidak lagi menjadi khalifah, maka kita angkat Muawiyah menjadi khalifah. Wah, bentrok gitu kan akhirnya. Nah, akhirnya berjalan itu kan. Maka tadi yang awalnya saya ceritakan bahwa kelompok Khawarij tidak suka dengan dua kelompok ini, maka pemimpinnya diusahakan untuk dibunuh. Terjadilah syahid atas Imam Ali, sementara Muawiyah selamat, dan di tengah meninggalnya Imam Ali, maka masyarakat pengikut dan pendukung Imam Ali mendukung Hasan menjadi khalifah. Ya. Akhirnya berjalan tuh kan, berjalan beberapa saat menjadi khalifah Ali, Hasan. Tapi di sisi lain ada khalifah lain, yaitu Imam sahabat Muawiyah. Jadi satu sisi ada khalifah Muawiyah, ada sisi lain khalifah Hasan. Jadi dua kelompok. Nah, sementara Hasan melihat ini tidak baik, ya. Ini tidak bagus kalau begini. Kalau dia bertahan terus menjadi khalifah atau dia ya, kekeh untuk menjadi khalifah, maka akan terjadi bentrok terus ya, tidak akan ada kedamaian. Maka akhirnya tanazala anha li Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya. Maka lengserlah atau mundurlah Hasan. Mundurlah Hasan dari khilafah dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Jadi Hasan mundur
Untuk apa? Agar dua-duanya damai. Saya akan turun ya dan berharap dua kelompok yang berseteru ya antara Muawiyah dengan Ali sebelumnya itu berdamai. Jadi cuma satu khalifah. Ya, kalau dua khalifah kan akan berbahaya. Nah, Hasan melihat demikian. Tanazala anha di Muawiyah. Beliau turun dari khilafah dan menyerahkan untuk Muawiyah radhiyallahu anha. Maka apa? Wa aslahallahu bihadza tanazul. Maka Allah mendamaikan dua kelompok ya dengan tanazulnya Hasan baina ashabi Muawiyah wa ashabi Ali radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi nggak ada lagi pertikaian, udah selesai satu khalifah. Ya, setelah Hasan turun dari tahtanya, maka aslahallah Allah menjadikan tanazulnya itu kedamaian antara dua kelompok Muawiyah dan kelompok Ali. Ya memang Ali ya waktu itu yang mereka inginkan jadi khalifah radhiyallahu anhu. Wa hasra bidzalika khairun kasir. Maka akhir dengan itulah tercapai kebaikan yang sangat banyak. Karena Allah. Nah, inilah yang disebut dengan wahyu dari Rasul, yang mana Rasul mengatakan, Inna bani hada sayyidun wa sayuslihullahu bihi fi'ataini minal muslimin. Anakku ini kelak nanti akan menjadi pemimpin yang berkat ya atau dari beliaulah Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dua kelompok dari kalangan umat Islam, yaitu kelompok Imam Ali dan kelompok Muawiyah. Ini contohnya ya, contoh dari hadis yang sebagai wahyu. Ada juga yang lain yang sangat jauh sekali lah, apa realitanya, yaitu peristiwa penaklukan kota Konstantinopel ya, penaklukan Romawi yang ada di waktu itu di Istanbul ya, kalau sekarang Istanbul. Nah itu juga jauh sekali dari Nabi berkata, apa? Latub tahana al-Qistintiniya wala ni'mal amiruha wala ni'ma ya, al-jais dari kal-jais. Jadi Nabi bersabda, sungguh kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel, menaklukkan Romawi. Sebaik-baik pemimpin saat itu, sebaik-baik pasukan saat itu. Akhirnya ya inilah yang nanti dicoba terus ya oleh para khalifah, ingin membuktikan ya, apakah benar perkataan Nabi atau memang ini benar-benar wahyu, pasti akan terjadi sudah. Akhirnya di masa Muawiyah ada juga di antara di masa Yazid ya, Yazid bin Muawiyah, maka dikirimlah pasukan ke Konstantinopel. Dari situ ada Abu Ayyub Al-Ansori ya, sahabat yang sudah tua usia 80 tahun tetap ikut ya dalam perang. Memang belum terwujud ya apa yang disampaikan, tapi sudah berhasil masuk ke Palestina ke Turki ya, hampir mendekati Konstantinopel, tapi belum berhasil karena memang bentengnya sangat kokoh ya. Terus nanti zaman Abbasiyah juga dicoba lagi, tapi belum berhasil. Itu udah ratusan tahun itu kan, sudah mulai ratusan tahun. Maka akhirnya di tahun ya, di abad ke-8 lah ya, setelah berapa ratusan tahun, 800 tahun yang berjalan, baru akhirnya mampu ditaklukkan. Dan tentunya banyak yang kita dengar ya kisahnya, yaitu Muhammad Fatih. Nah, pada tanggal 29 Mei lalu itulah perayaan ya kemenangan atau penaklukan kota Konstantinopel. Dan 29 Mei yang lalu pas juga kemenangan ya, Erdogan dalam pemilu di Turki ya. Jadi akhirnya ada dua peristiwa yang sangat dibanggakan, karena pemilu di Turki bukan sekedar pemilu, tapi pemilu melawan atau juga bertanding ya, berhadapan dengan dua kelompok juga, yaitu kelompok Islam dengan kelompok sekuler. Sekuler kalau menjadi pemimpin berbahaya, bisa jadi nanti seperti ya di masa Kemal Atatürk ya, yang merubah
syariat Islam, ya, merubah azan, ya, merubah segala hukum-hukum Islam menjadi hukum positif atau hukum yang dibuat oleh manusia. Itu ya. Nah, ini kisah yang menarik ya, kisah yang memang tentunya disampaikan oleh Nabi yang menjadi wahyu. Adapun mana hadis yang contohnya ya adalah wahyu tapi istihad. Ada dalam peristiwa-peristiwa juga, peristiwa perang Badar, ya kan? Dan Nabi pernah ya mengatakan di hadapan pasukan, ya kita akan, yang artinya gini ya, yang apa hadis itu, kita akan bertempat di sini, di lembah ini kita bertempat untuk menunggu pasukan sampai datang. Akhirnya sahabat bertanya ketika Nabi mengatakan demikian, apa kata sahabat itu? Eh, Ahada wahyun anzalakallah am ijtihadun. Jadi tanya dulu oleh sahabat, wahai Rasul, yang kamu katakan itu wahyu atau ijtihad kamu? Ya, karena sahabat juga yakin kalau ini wahyu pasti benar. Jadi akhirnya ditanya dulu, awahyun anzalakallah am ijtihadun. Ini wahyu atau ijtihad saja? Maka kata Nabi apa? Ini ijtihad, bukan wahyu. Ini pendapat saya sendiri pribadi. Ya. Kita bertempat di sini untuk menunggu pasukan. Apa kata sahabat setelah mendengar itu adalah ijtihad? Ya, ya, bahwa menurut saya tempat ini tidak cocok kalau kita jadikan untuk tempat bertahan, untuk kita bertempat di sini kan. Ya. Tapi kita ambil yang di sana itu, lembah di sana, di situ ada airnya. Kita menguasai airnya sehingga nanti pasukan tidak mendapatkan air setelah perjalanan panjang ya, perjalanan jauh dari Mekah menuju Badar. Hanya betul kan, setelah Nabi menyimak atau mendengar perkara itu, Nabi setuju. Oh kalau begitu ya udah, ya, kita bertempat di sana. Kan ini cuma pendapat Nabi kan. Akhirnya Nabi menyetujui, tidak merasa sebagai pemimpin harus benar, walaupun istilahnya saja harus diikuti, enggak. Langsung akhirnya Nabi SAW menerima pendapat itu. Karena memang istihad Nabi, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun adalah hadis. Nah, ini contoh ya, contoh dari bahwa hadis itu bisa jadi sebagai wahyu, bisa jadi juga sebagai ijtihad Rasul. Ada juga di perjanjian Hudaybiyah ya, ya yang Hudaybiyah kan perjanjian yang tidak seimbang ya, atau tidak bersebelah ya. Orang kafir mau enak-enaknya saja kan ketika membuat isi perjanjian. Sampai Umar yang protes kepada Nabi kan. Karena Nabi menerima perjanjian-perjanjian yang bersebelah. Kan. Di antaranya kan perjanjian itu disebutkan kalau ada orang Mekah ke Madinah, maka Muhammad wajib mengembalikan. Kalau orang Madinah ke Mekah, maka Muhammad tidak wajib meminta untuk dikembalikan. Kan nggak fair kan, nggak adil kan, enak saja kan. Kalau orang Mekah ke Madinah wajib, tapi kalau orang Madinah ke Mekah nggak wajib kan, maksudnya nggak wajib dikembalikan kan. Nabi melakukan itu dan menerima itu sebagai perjanjian 10 tahun perjanjian Hudaybiyah kan. Hanya itu sudah ada lagi yang lain contohnya tapi saya persingkat seperti itu. Contohnya begitu. Nah setelah perjanjian selesai, ya Umar melihat itu marah, ya nggak setuju apa yang dilakukan oleh Rasul. Kok setuju enak-enak saja mau menerima perjanjian yang tidak seimbang atau bersebelah ini? Ya. Maka Umar mengatakan, anta nabiyun, engkau nabi bukan? Ya. Merasa ini nggak masuk akal gitu kan dengan perjanjian ini. Maka apa kata Nabi? Ana nabiyun, ana la akzib. Saya ini nabi, saya tidak akan berdusta. Ya. Maksudnya isi perjanjian itu ikuti aja. Ya, bisa jadi memang apa yang disampaikan atau yang disetujui oleh Nabi itu wahyu. Yakin betul Nabi ini adalah wahyu yang pasti akan ada kebaikan, tidak akan ada kedustaan.
Nah, akhirnya betul kan, berjalan 2 tahun, perjanjian bubar ya. Belum 10 tahun, belum 3 tahun ya. 2 tahun baru berjalan, maka pembatalan dari pihak Quraisy itu terjadi ya. Maka setelah itu Umar pun meminta maaf kepada Rasul kan. Kalau dulu dia sempat berkeras hati atau tegang ya, bersitegang dengan Rasul dengan mengatakan a'anta nabiyyun. Tayyib hada idan ya, alladhi nuridu an naqul huna bi anna Hasan huwa sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah annahu sayakunu sayyidan ya, akan menjadi pemimpin nanti walaupun pemimpinnya tidak lama tapi pemimpin yang mendamaikan ya. Inna bani hadza sayyidun wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Anakku ini akan menjadi pemimpin dan dengannya Allah mendamaikan dua kelompok dari umat Islam. Wa huwa afdalu min akhihi Al-Husain radhiyallahu anhuma. Hasan itu anak pertama dari Ali, dia sebagai kakak ya, dan adiknya adalah Husain. Ya, dan ada menyebutkan bahwa Husain itu adik ya yang agak apa namanya? Keras itu dalam bersikap ya. Sementara Ali lebih apa? Tentang Hasan itu lebih lembut ya. Kalau Husain itu maka disebutkan huwa afdol. Hasan lebih utama dari adiknya Husain. Walaupun keduanya ada kebaikan ya. Ta'an laqad rafidah bil Husain ya. Nah, sementara Husain itu sering disimbolkan dengan kelompok Syiah ya. Ta'an laqad ya. Jadi apa disematkan ya, disematkan oleh Syiah bil Husain itu ya. Jadi sampai sekarang itu mereka menganggap Husain itu adalah ya Sayyidun, pemimpin mereka yang nanti kelak akan dibangkitkan oleh Allah gitu kan. Nah, atau juga di sebelah mereka Husain terus ya, dan mengagungkan Husain sampai nanti kepada Ali ya, dan kepada Fatimah. Dan mereka ya Rafidhah ini adalah kelompok Syiah yang paling keras ya, yang tersesat ya, yang sangat ya membenci ya, bukan hanya sekedar membenci tapi menyatakan siapapun dari kelompok ya kayak Aisyah, Umar, Abu Bakar itu adalah sesat ya, dan menganggap mereka akan menjadi penghuni neraka ya. Sementara Hussein di atasnya ibunya Fatimah dan bapaknya Ali adalah Sayyidun, pemimpin terbaik ya. Bahkan sangat diagungkan sampai mereka menuhankan Ali. Jadi bagaimana mereka menganggap ya kelompok Rafidhah menganggap Hussein sebagai pemimpin mereka di anak kisota qatlahu radhiyallahu tuthirul ahzan. Karena kisah terbunuhnya Hussein itu ya membekas ya memberikan bekas kesedihan yang mendalam. Maka kan tanggal berapa ya? Ya, tanggal 10 ya. Tanggal 10 itulah terbunuhnya Hussein katanya mereka itu meratapi kematian Hussein. Bahkan sampai mereka menyiksa diri mereka sendiri. Ini kan aneh ya, ini kan menjadi orang yang bodoh gitu kan. Mereka pecut diri mereka, ada yang pakai pedang sampai berdarah. Pokoknya kalau belum berdarah belum dianggap bersedih hati. Banyak ya mungkin kalau kalian bisa lihat gitu kan. Faja'alu dzalika wasilatan. Ini jadikan perantara walau kanu shadiqina fi ihtirami alil bait lakanu yata'allaquna bil Hasan aksar min Husain. Dia afdal minhu ya. Sekiranya mereka jujur ya. Kalau mereka jujur dalam menghormati keluarga Rasulullah ya, keluarga Ali dan keluarga Rasul yang lain, mereka salah dalam mengutamakan Husain. Seharusnya yang utamakan ya Hasan, karena Hasan lebih banyak utamanya daripada Husain. Namun karena mereka ingin ya ada sesuatu yang mereka ambil atau mereka jadikan sebagai kelompok seakan-akan mereka benar, Husain lah yang diambil. Sementara Hasan mereka tinggalkan atau mereka tidak anggap. Sampai sekarang pun mereka nggak mengakui Hasan. Padahal Hasan adalah abangnya kan. Bahkan dia afdol daripada Husain. Meskipun dua-duanya afdol ya.
mereka adalah keturunan Rasul, anak cucu Nabi, ya. Nah, dari sahabat seorang terkemuka juga, ya, keduanya baik dan sangat, ya, apa, besar, ya, jasanya dalam perkembangan pertumbuhan Islam, ya. Tapi tentunya juga, ya, tanda kutip afdolnya adalah Hasan bukan Hussein. Namun ya sekelompok orang hanya memanfaatkan nama besar Hussein, ya, untuk dijadikan, ya, pembenaran dalam kelompok mereka yaitu Syiah, yang terutama Rafidhah. Wa amma qauluhu wa raihanatuhu ar-raihanah az-zuhrah at-thayyibah ar-raihah, ya. Jadi raihanah itu sebagai simbol bunga, bunga yang semerbak baunya atau wanginya, ya. Waqad wasafan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husain bi annahuma raihanatahu. Nah, ini bahkan bukan hanya satu, ya, dua-duanya, kan. Nabi SAW mensematkan kepada Hasan dan Husain bahwa keduanya adalah, ya, raihanatahu, kekasihnya atau anak atau cucu yang selalu dicium, ya. Seakan-akan memang sangat wangi, sehingga seringkali dicium oleh Nabi SAW. Waktu tuwfiya Nabi SAW walil Hasan sab'u sinin. Ya. Nabi meninggal, Nabi wafat, saat itu Hasan usianya 7 tahun. Walidzalika fa inal ahadits allati rawaha qalilatun wa hadzal hadis minha. Karena itulah yang diriwayatkan oleh Hasan itu sangat sedikit, ya. Beliau mendapatkan hadis dari Nabi secara langsung cuma sedikit. Nah, diantaranya hadis ini. Maka beliau mengatakan, kan, hafiz tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya. Ini terkait dengan kondisi Hasan, ya. Baik. Yaqulu jika di apa, kita berpikir ya, wa hadzal hadis min jawamil kalim wa ma ajwaduhu wa anfa'ahu lil abdi idza saru alaihi. Hadis ini termasuk hadis yang jawami al-kalim, kata singkat padat, ya, memiliki banyak manfaat, memiliki banyak kebaikan, ya. Wa ma ajwaduhu anfa'ahu, begitu, ya, baiknya, ya, begitu bermanfaatnya hadis ini untuk kehidupan kita, untuk bagaimana menjalani kehidupan dalam ajaran Islam, ya. Idza saro alaihi, jika, ya, berjalan mengikuti hadis ini. Fal abdu yaruddu alai syukukun fi asyain kasiro. Kita seorang hamba, ya, sebagai manusia seringkali berhadapan dengan banyak keraguan-keraguan. Banyak sekali keraguan yang, ya, hinggap, ya, di dalam kehidupan kita. Ya. Ya. Wal abdu yaruddu atau yaridu, ya. Wal abdu yaridu alai syukukun. Seorang hamba itu seringkali, ya, menghadapi atau mendapatkan diri mereka keraguan yang sangat banyak. Fanaqul, maka kami berkata, da asyakka ila ma la syakka fihi. Nah, dari hadis ini, ya, dapat kita katakan, dapat kita ambil kesimpulan, tinggalkan keraguan menuju ma la syakka fihi, menuju apa yang tidak meragukan di dalamnya. Hatta tastariha wa taslama, sehingga Anda menjadi nyaman dan menjadi selamat, ya. Karena keraguan itu tidak akan tenang, ya, tidak akan selamat nanti. Wa kullu syai'in yulhiquka bihi syakkun wa qalaqun wa raibun. Setiap sesuatu yang yulhiquka, yang kamu jumpai, bihi dengannya, syakkun adanya keraguan, wa qalaqun kegusaran, wa raibun, ya, sama keraguan, ya, utrukhu, tinggalkan aja, ya. Pokoknya apapun yang ragu, ini kayaknya baik nggak, ya, dan tinggalkan. Ini kayaknya berbahaya, ya. Ini pokoknya semua sesuatu yang meragukan, ini tinggalkan. Utrukhu ila amrin la yuhiquka bihi raibun, kepada perkara yang tidak
biar menyumpaimu keraguan. Artinya mantapkan hati, mantapkan jiwa pada perkara yang tidak ragu. Wahada malam yasil ila hadil waswas. Ya. Ya tentunya hal ini tidak sampai kepada waswas ya. Kalau waswas itu memang bisikan setan. Wa in wasri ila waswas fala ta'taf itu lahu. Kalau hanya pada sekedar waswas, jangan di apa namanya? Jangan dijadikan beban ya. Maksudnya abaikan aja itu. Fala ta'taf itu lahu, jangan ditoleh maksudnya. Ya abaikan aja. Karena setan memang berusaha untuk membisikkan manusia sehingga amal-amalannya terus terjadi hal yang tidak diinginkan berupa keraguan atau juga berupa ya, apa namanya was-was itu. Hembusan yang bisa menyebabkan tidak khusyuk, tidak nyaman ya, dalam berbuat. Ya, kayak apa namanya contohnya kan? Kayak ini sebenarnya sudah dibahas ya di hadis ke-6 ya. Hadis ke-6 itu kan tentang ya apa? Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahum umurun mustabihat. Nah, mustabihat itu kan ada juga yang disebut dengan jangan sampai pada sesuatu yang was-was gitu kan. Karena was-was itu adalah bisikan setan. Kayak dengan misalkan saya udah berwudu belum kan gitu. Atau dia bilang berwudu lagi. Tadi saya sudah basuh nggak ya muka saya atau tangan saya. Terus ini diulang-ulang terus ya. Sehingga akhirnya nggak selesai-selesai. Dan banyak lagi yang lain. Yaqulu rawahu Tirmizi wa Nasai wa qala Tirmizi hadza hadisun hasanun sahih atau hadisun hasanun sahih. Wal hadis kama qala Tirmizi sahihun lakin fil jam'i baina kaunihi hasanan wa kaunuhu sahihan iskalun. Kan kalau hadis itu nggak bisa ya